Bagian 9, pindah. Bak tersambar petir rasanya mendengar berita itu. Kakiku lemas dan tubuhku luruh ke tanah. Aku panik. Lututku gemetar hingga tak mampu menopang berat tubuhku yang tak seberapa. Pak Haji Amir yang berdiri tidak jauh dari tempatku berlari ke arahku. Perlahan ia memapah tubuhku yang terduduk di halaman depan rumahnya. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan wajah cemas. Aku tak menjawab pertanyaannya. Hanya air mataku yang terus mengalir membasahi pipiku. Belum hilang rasa lelahku berjalan ke sini, tiba-tiba ada kabar mengejutkan ini. Tatapan lelaki tua itu beralih kepada bocah berumur 10 tahun itu yang masih terlihat syok. Bocah yang datang dengan terengah-engah melemparkan sepedanya setelah melihatku karena ingin segera mengabarkan berita itu. "Rumah Kak Asmi kebakaran, Pak Haji," sahut bocah yang sekarang duduk di kelas 3 sekolah dasar. "Astagfirullah, ayo segera kita ke sana." Tanpa menunggu jawaban dariku, lelaki tua itu bersegera mengambil motornya. Dengan lutut yang masih gemetar, aku ikut dengannya. Sepanjang jalan pikiranku berkecamuk, campur aduk dan melangsa. Mencoba menerka maksud Tuhan memberikan cobaan ini pada keluarga kami. Sungguh ini sangat berat bagiku. Tentu saja bagi ibuku juga. Ku coba mendawamkan zikir agar pikiranku sedikit tenang. La haula wala quwata illa billah. Ku ucap zikir penguat itu berkali-kali, agar hatiku siap menerima kemungkinan terburuk sekalipun. Kusaksikan rumah peninggalan ayahku yang reot itu sengaja dirubuhkan warga, agar api tak menjalar ke tempat lain. Untunglah tak ada rumah lain yang jadi korban si jago merah. Mataku mencari-cari keberadaan ibu dan adik-adikku. Pasti mereka sekarang sedih dan panik. Pak Haji Amir menuntunku untuk masuk ke rumah salah satu warga. Aku hanya bisa menurut dengan hati gamang. Entah, menangis pun rasanya tak sanggup. Berat, sungguh berat cobaan ini. Ingin berteriak sekeras mungkin, protes terhadap takdir ini, tapi malu. Aku malu jika dianggap hamba yang tak pandai mensyukuri nikmat. Aku menunduk lesu di lantai rumah Bu Santi, wanita yang selalu memandang sinis kepada aku saat mendengar rencanaku untuk kuliah. Kini terlihat simpati padaku. Benarlah bahwa sejahat-jahatnya manusia, pasti ada kebaikan di dalam dirinya. Kita tidak bisa membenci seseorang karena perbuatan jahatnya terhadap kita. Demikian pula sebaliknya. Meski ragu, kurai gelas berisi air putih yang ia sodorkan. Wajahnya tampak iba melihatku yang hanya bisa terdiam lemah di lantai rumahnya. Bahkan aku tak punya kekuatan untuk berdiri dan duduk di kursi yang terdapat di ruang tamunya. Orang-orang masih sibuk memadamkan sisa-sisa api. Kebakaran yang menyisakan puing-puing kayu hangus. Tak ada dari bagian rumah itu yang bisa diselamatkan. Pikiranku masih tertuju pada ibu dan adikku. Aku tak melihat mereka di antara kerumunan warga. Tapi kekuatanku seakan hilang hanya untuk sekadar melangkah mencari mereka. Pak Haji Amir yang duduk di sampingku sesekali menepuk pundakku pelan. Beliau berusaha menguatkan aku, walau tanpa ucapan apa-apa. Mungkin beliau memahami perasaanku, bahwa kata-kata apapun sekarang tak mungkin mampu untuk menghilangkan kesedihanku. Apakah Ibu Santi melihat ibu dan adik-adikku? Tanyaku mendongak pada wanita berdaster hijau kembang itu. Tadi sih dibawa ke rumahnya Bu Sani, karena sempat pingsan. Adik-adikmu juga sepertinya ada di sana, ucapnya datar. Aku mau ke sana, Pak Haji, ucapku dengan tangis tertahan pada pria yang sejak tadi duduk di dekatku. Iya, Nak, aku antar ya. Pak Haji Amir segera membantuku berdiri. Kakiku masih terasa lemas, tetapi mengingat ibu yang kini pasti menantikan kehadiranku di sisinya. Aku berjalan ke belakang. Rumah Sani dekat dengan sungai. Lokasinya agak jauh dari rumahku. Mungkin karena itulah ibu dibawa ke sana. Bu Sani adalah salah satu tetangga yang sering memandang rendah keluargaku. Dan sekarang ibu ada di sana. Pasti sangat tidak nyaman. Kudapati ibuku masih berbaring di sofa ruang tamu milik Bu Sani. Kedua adikku duduk di sisinya sambil terisak.
Beberapa tetangga terlihat mengelilingi tubuh ibu yang lemah terbaring. Ibu, aku berlari mendekatinya, tak kuasa menahan air mataku yang sejak tadi ingin tumpah. Kupeluk tubuh lemah ibu yang kini hanya bisa meratap. As, kita harus bagaimana? Bagaimana kita akan tinggal? Rumah kita sudah hancur, nak. Tangisnya tergugum memeluk tubuhku. Ada sesak yang mengisi penuh dadaku. Saya rasa akan meledak oleh desakan kesedihan yang kucoba untuk kutahan di depan ibu. Kubingkai wajahnya yang mulai keriput dengan kedua tanganku. Air matanya jadi saksi betapa derita yang ia tanggung, berada di ambang batas kesabaran. Perlahan ku hapus air mata itu. Aku tak sanggup melihat Wonder Woman-ku menangis. Kusapu kasar air mata yang jatuh di pipiku, memaksa diri untuk tersenyum di depan wanita yang pernah berjuang melahirkanku. Ibu jangan khawatir, insya Allah pasti ada jalan untuk kita. Wajah-wajah iba yang mengelilingi ibu serentak mengangguk mengiyakan kata-kataku. Ya, senyinyir-nyinyirnya mereka tetap punya hati. Tatapan prihatin dan iba terbaca jelas di wajah mereka. Tapi, di mana kita akan tinggal sementara, nak? Ibu bingung. Air matanya kembali menganak sungai. Bahunya terguncang keras. Tampaknya ia benar-benar tak sanggup menahan kesedihannya. Mau ke rumah paman juga tidak mungkin. Rumahnya kecil dan mempunyai 5 orang anak. Tak mungkin mampu menampung kami. Asmi akan pikirkan itu, Bu. Yang terpenting sekarang ibu harus kuat. Ucapku kembali mendekap tubuh kurusnya. Abizar mana, Bu? Tanyaku sambil mataku menatap sekeliling ruangan itu. Ruang tamu Bu Sani lumayan luas. Selain sofa di ruangan ini, juga terdapat ruang keluarga yang hanya disekat oleh lemari hiasan. Aku tak menemukan wajah yang kucari. Adik laki-lakiku yang sekarang duduk di bangku STM. Dia membantu orang-orang memadamkan api tadi. Sahut busat dia cepat, seolah merasakan kegalauan yang kurasakan. Aku menatap wanita yang gemuk yang memakai kerudung kaos panjang menutupi tangannya itu. Dia mengelus punggungku lembut. Dia termasuk tetanggaku yang paling baik dan selalu membelaku saat ibu-ibu lain sibuk menggosipkan keluargaku. Kulihat Pak Haji Amir mendekati kami. Sontak ibu-ibu yang lain memberi jalan padanya. Ibu Aisyah, boleh sementara tinggal di rumahku. Kebetulan, kolong rumahku kosong dan cukup layak untuk dijadikan tempat tinggal. Tawar pria tua itu lembut. Aku dan ibu saling bertatapan, tak tahu harus menjawab apa. Tentu kami sangat gembira bila bisa tinggal sementara di sana. Tapi berat juga rasanya jika harus merepotkannya lagi. Begitu banyak bantuan yang dia berikan pada kami. Dan sekarang ia menawarkan kami tinggal di rumahnya. Tentu kami malu jika terus memberatkannya. Tapi Pak, kami sudah terlalu banyak merepotkan Pak Haji. Kami merasa malu, ucap ibu tertunduk sambil mengusap air matanya. Tidak repot kok, Bu. Asmi juga akan lebih mudah untuk mengajar anak-anak mengaji. Maklum, aku sudah terlalu tua untuk mengurus TPA itu, ucapnya seraya tersenyum. Sekalian jadikan mantu aja, Pak Haji, celetuk Pusani tiba-tiba. Dadaku langsung bergemuruh mendengar ucapannya. Di saat seperti ini masih sempat ia berkata seperti itu. Pak Haji Amir malah tersenyum menanggapinya. Ya, kalau jodoh tak kemana, Bu. Tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu, ucapnya tenang. Bu Sani terdiam mendengar jawaban dari pria bijak itu. Aku heran, ternyata ada orang seperti Bu Sani yang tidak tahu melihat situasi. Aku memapah tubuh ibuku yang sangat lemah. Semangat hidupnya seakan redup. Kami mengikuti langkah Pak Haji setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih pada Bu Sani dan ibu-ibu lainnya yang ada di ruangan itu. Adikku Nasri dan Nasrah mengikuti kami tanpa berbicara apa-apa. Tampaknya kedua anak itu sangat syok dengan kejadian ini. Aku sudah menelpon Ali untuk menjemput kita di sini. Kebetulan ia libur semester jadi pulang untuk berlibur.
Ucap lelaki itu sembari meraih koper usang yang berisi ijazah dan berkas-berkas penting. Hanya itu yang mampu diselamatkan ibu. Kami memang tak punya barang berharga selain itu. Ali Akbar datang dengan mobil Avanza Silver milik ayahnya. Kami naik ke mobil setelah berpamitan pada semua warga dan juga adikku Abizar yang masih tinggal untuk membantu warga membersihkan sisa-sisa kebakaran. Tak sanggup menatap rumah penuh kenangan itu. Ada pilu bagai sayatan sembilu mengiris hatiku saat sekilas mataku menatap puing-puing bangunan rumah kami. Mataku kembali basah, walau dengan penuh perjuangan agar air mataku tak lagi jatuh. Tetap saja aku kalah dan menangis berpelukan dengan ibu. Bersambung.